Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena pada pagi hari ini kita akan melakukan interaksi, walaupun secara terpisah. Saya merekam video dan anak-anakku nanti akan menonton. Kemudian akan ada tugas setelah mendengarkan pemaparan saya ini. Salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan ke Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan kita. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menjadwalkan saya untuk memberikan materi yang bertajuk atau berjudul Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Jadi sebelum materi ini saya sampaikan, saya kira ada dua pemateri yang telah mendahului saya, yang telah membahas mengenai arti dan makna wawasan Yata dan Mandala serta kepramukaan. Nah, pada hari ini saya ditugaskan untuk menindaklanjuti atau melengkapi pembahasan materi sebelumnya. Jadi materi sebelumnya itu merupakan suatu materi yang tidak bisa dipisahkan dari materi saya. Jadi materi yang merupakan integrasi dari suatu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan dan saling mengisi, melengkapi, menyempurnakan, sehingga ketika kita memahami materi yang pertama, kedua, dan ketiga, serta keempat dan seterusnya, maka akan utuhlah pemahaman kita mengenai bagaimana nanti mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Ini merupakan suatu upaya pengenalan lingkungan sekolah dengan berbagai materi yang telah disiapkan oleh panitia. Baik, saya akan lanjut. Jadi selanjutnya saya ingin mengucapkan tahniah. Tahniah itu bahasa Arab. Selamat kepada semua anak-anakku, kalian yang telah berhasil diterima di salah satu sekolah favorit yang ada di Kabupaten Pangkep ini. Sekolah yang telah menunjukkan sejumlah besar prestasi, dan patutlah Anda berbangga, anak-anakku berbangga semua, karena Anda berhasil mendapatkan satu posisi atau kursi di sekolah ini, dan tentunya banyak orang yang ingin masuk ke sekolah ini namun tidak memiliki kesempatan. Nah, bentuk kesyukuran ini ya kita harus dukung dengan upaya atau usaha belajar lebih giat, lebih keras lagi, dan tentunya dengan pemerahan ilmu itu kita nanti dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti di sekolah ini Anda akan diberikan 3 hal utama, yaitu pengetahuan,
keterampilan, dan sikap, ya. Jadi 3 ranah pendidikan itu selalu utuh yang diberikan kepada peserta didik untuk kemudian bagaimana peserta didik bisa menggunakan pengetahuan tersebut di keluarga, di masyarakat, dan juga tentunya di lingkungan sekolah, ya. Jadi tadi saya telah paparkan judul materi saya adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi ada 3 kata di sini, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan saya akan uraikan nanti satu persatu untuk memberikan kita pemahaman mengenai ketiga kata ini supaya kita paham betul apa yang kita bahas atau kaji atau diskusikan pada pagi hari ini. Jadi adapun tujuan pengenalan lingkungan sekolah, khususnya materi kegiatan berbangsa dan bernegara. Jadi di sini setelah saya memaparkan, setelah saya mempresentasikan, setelah saya menyuguhkan materi, maka ada sebenarnya tujuan yang saya harapkan, atau setelah materi ini maka peserta didik atau siswa diharapkan dapat pertama memperoleh gambaran mengenai makna dan kesadaran serta, ya, sikap berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi perilaku remaja yang menyimpang. Jadi menyimpang di sini maknanya negatif, ya, dalam dan upaya untuk menanggulanginya. Kemudian 3, melakukan suatu refleksi, ya, sebagai remaja tentunya dalam mengevaluasi dan kemudian kita menumbuh kembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara itu. Baik, tadi saya telah menyampaikan bahwa ada 3 kata, ya, yang sangat mendasar yang perlu kita pahami. Yang pertama, kita melihat kata yang pertama yaitu kesadaran. Jadi sadar ini dalam bahasa Inggris adalah aware. Kalau kesadaran suatu awareness, jadi kesadaran. Nah, makna kata kesadaran itu, yang kata dasarnya sadar, adalah suatu keinsapan atau keadaan mengerti dan hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Jadi mengerti akan keadaan dan hal-hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Jadi kita mengerti, ya, insaf kita, sadar akan persoalan-persoalan, masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, secara harfiah sama artinya dengan mawas diri, berhati-hati terhadap kondisi di mana seseorang itu memiliki kendali penuh terhadap stimulus atau rangsangan pengaruh baik sifatnya dari luar maupun dari dalam. Kemudian makna berbangsa dan bernegara yaitu manusia yang memiliki kepentingan sama dalam hal menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah Nusantara atau Indonesia dan mempunyai cita-cita yang berlandaskan niat untuk bersatu secara emosional, rasional, dan membangun. Berikut, kita lanjut. Kita sekarang berada dalam era globalisasi. Nah, era globalisasi ini
adalah suatu era di mana sebenarnya dinyatakan bahwa dunia ini sudah telanjang. Artinya kita boleh memotret dunia lain, begitu pula dunia lain atau negara lain bisa memotret ya negara kita, apa yang terjadi di negara kita dengan kecanggihan alat teknologi yang telah diciptakan dan ditemukan oleh manusia, sehingga pada gilirannya manusia bisa berinteraksi baik dari Indonesia dengan orang-orang yang ada di Amerika, di Inggris, di Prancis, di New Zealand, di Malaysia, di Thailand, di Singapura, di Filipina, di Vietnam. Semua itu bisa dilakukan dengan cara hanya menggunakan teknologi. Yang kita miliki teknologi seperti handphone, telepon, ya, komputer. Kemudian ada beberapa satelit, ya, juga bisa menghubungkan. Namun demikian, aspek kemajuan teknologi ini juga memberikan dampak yang negatif, yang memberikan dampak atau pengaruh yang buruk. Jadi ada sisi positif dan juga memiliki sisi negatif atau sisi yang kurang baik. Nah, dinamika kehidupan kita sebagai warga negara juga itu telah memberikan warna terhadap kehidupan bangsa dan negara. Dengan demikian maka ada risiko atau bahaya besar yang sangat parah, ya, yang jika kita tidak mengantisipasi maka itu akan berakibat jelek. Jadi pengaruh dan gangguan dari negara lain itu bisa berisiko atau berdampak besar terhadap negara kita, seperti misalnya banyak hal ya. Jadi ada kebudayaan yang tidak cocok di luar, kemudian kita adopsi atau kita ikuti dan sebenarnya tidak sesuai dengan tata krama kehidupan bangsa Indonesia yang mempunyai ciri kehidupan tersendiri. Jadi oleh karena itu kita sebagai remaja harus mampu menyaring atau memfilter ya hal-hal yang positif kita ambil, kemudian yang negatif kita sisihkan. Nah, lanjut. Apa sebenarnya yang kita maksud dengan globalisasi? Jadi globalisasi seperti saya bahas tadi adalah sebenarnya suatu proses integrasi ya secara internasional terjadi karena adanya pertukaran, suatu exchange. Ya, bertukarnya pandangan dunia, kemudian produk-produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Jadi proses globalisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh bisnis, tata kerja, ekonomi, sumber daya, sosial, dan lingkungan alam. Berikut kita akan lihat bagaimana sebenarnya kondisi atau status atau keberadaan bangsa kita sekarang ini. Jadi kondisi bangsa kita sekarang ini telah disimpulkan oleh beberapa ahli bahwa bangsa kita ini mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini dapat dilihat dengan munculnya beberapa gejolak atau peristiwa ya yang mempengaruhi kehidupan berbangsa kita. Jadi di sini nampak bahwa terjadi degradasi atau penurunan sikap nasionalisme terhadap bangsa dan negara, kemudian muncullah sikap-sikap egoisme terhadap kehidupan berbangsa dan negara. Sehingga hal ini dapat memicu, dapat membangkitkan ya, pertama, tawuran antara pelajar atau remaja atau orang dewasa ataupun warga, kemudian ketidakpuasan terhadap hasil pilkada
di mana-mana terjadi protes, misalnya di daerah ketika telah terjadi proses pemilihan bupati, kemudian calon sekelompok orang ya yang kalah itu merasa tidak puas, kemudian mereka melakukan ya pemrotesan terhadap hasil pilkada tersebut. Mereka merasa dirugikan dan sikap ini kemudian menimbulkan suatu sikap-sikap anarkis atau bisa merusak, tidak membina lagi hubungan dengan pihak pemenang dan sebagainya. Kemudian perebutan lahan pertanian maupun tambang, kemudian penggunaan narkoba yang semakin masif atau meluas. Kemudian juga kita lihat, nanti kita akan bahas secara rinci sedikit mengenai penggunaan narkoba mungkin bila ada masa atau waktu, kemudian pembunuhan, tindakan asusila dan lain-lain. Nah selanjutnya karena kita berada pada usia praremaja dan aku sekalian berada pada usia praremaja, maka ini jenis-jenis ya kenakalan yang menurut ahli telah simpulkan ini berdasarkan hasil penelitian kajian dalam yang menyorot atau mempelajari sikap-sikap remaja yang menyimpang. Remaja ini sebagai generasi penerus diharapkan dapat melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yang tentunya kita mencita-citakan negara yang adil, makmur, sejahtera. Badatun cai batin warat bungkapu ya. Nah, ada beberapa jenis kenakalan yang telah ya ini disosialisasikan, disampaikan kepada para guru, orang tua, para penguasa, ya, para pemimpin negara untuk kemudian mengantisipasi atau menangani masalah-masalah yang disebut kenakalan atau penyimpangan yang terjadi pada remaja. Pertama, ya, kalau di lingkungan sekolah itu juga terjadi seperti berkelahi dengan temannya, kemudian membolos di sekolah, menonton video dewasa, memakai obat terlarang, tawuran, menipu, melakukan balapan liar sehingga dapat menabrak orang lain, berkata buruk atau tidak sopan, ya. Kemudian mudah tersulut atau meledak emosinya, ya, tanpa ada kontrol, kemudian merokok, ya, berjudi, mencuri, memakai dan menjual serta mengedarkan narkoba. Kemudian yang paling parah lagi, banyak remaja kita yang belum seharusnya ya telah hamil dan ini telah terjadi di luar nikah. Jadi kemudian banyak pula remaja kita yang terkena oleh HIV ya, penyakit AIDS yang sangat berbahaya dan mematikan ya. Nah, ada beberapa faktor yang telah diketahui atau diidentifikasi sebagai penyebab kenakalan tersebut. Yang pertama, remaja tersebut terbiasa dimanja, ya, terbiasa dimanja oleh orang tuanya. Kemudian juga keluarga tidak harmonis, di hubungan bapak, ibu, kemudian ada beberapa anggota keluarga mungkin yang tidak memperlihatkan contoh yang baik sehingga anak-anak merasa tertekan, merasa tidak nyaman di rumah, merasa broken home, sehingga mereka lebih senang mencari suatu kehidupan di luar atau mengekspresikan diri sebagai bentuk ya respon daripada sikap-sikap yang dipotret atau dilihat di rumah. Kemudian kurangnya kasih sayang dari orang tua. Orang tua dengan kesibukan yang sangat luar biasa ya, bekerja hanya mencari nafkah, pulang ke rumah capek kemudian tidur, tidak memperhatikan anak-anaknya sehingga anak-anak terabaikan, tidak terurus,
tumbuh secara alami, akhirnya mereka mungkin melihat atau mengadopsi atau mengcopy paste, menciplak perilaku-perilaku remaja di luar yang sebenarnya menyimpang dari perilaku remaja yang kita inginkan. Kemudian pendidikan yang terlalu keras juga kurang bagus, terlalu disiplin, ya, semua kata yang terlalu itu tidak akan memberikan manfaat yang besar. Kemudian komunikasi yang buruk, jadi tidak ada komunikasi yang baik antara orang tua dan anaknya, jadi tidak terbangun sehingga anak merasa tidak dihargai. Harusnya anak diajak berkomunikasi, ya, berdiskusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Jadi kita sebagai orang tua perlu mendengarkan apa sih masalah-masalah, keluhan-keluhan, ya, problem-problem yang dihadapi anak kita, dan bagaimana anak kita diajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, ya. Kemudian lingkungan pergaulan ini merupakan faktor yang sangat mempengaruhi. Nah, ketika kita berada di suatu tempat, maka tempat itu bisa memberikan warna kepada kita, ya, pengaruh yang besar terhadap kita. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk bergaul dengan orang-orang yang baik. Kata Nabi, kalau Anda ingin melihat perilaku seseorang atau akhlak seseorang, maka lihatlah dengan siapa dia bergaul. Nah, itu jadi perlu kita memilih teman yang pas, sesuai, yang bisa memberikan, ya, edukasi kepada kita, suatu model kita mengambil sikap yang positif, bukan justru memilih teman yang justru akan mengarahkan kita pada hal-hal yang negatif yang seperti saya telah uraikan di atas, ya. Kemudian kurangnya pengetahuan agama. Nah, agama ini sangat penting, karena agama itu artinya tidak, agama itu kacau. Jadi ketika kita beragama, berarti kita tidak kacau dalam berkehidupan. Jadi kita memiliki suatu syariat, ya, aturan-aturan agama yang perlu kita ikuti sehingga kita berjalan kepada hal-hal yang benar. Oleh karena itu selalu kita berdoa, ihdinas syiratal mustaqim, artinya tunjukkanlah kepada saya jalan yang benar. Kita memohon kepada Allah setiap kita salat, ya, karena kita memang dalam kehidupan ini ada setan yang membayangi kita, yang senantiasa dapat menggoda kita, mempengaruhi kita untuk menjerumuskan kita ke arah yang negatif. Itulah janji, ya, permintaan setan ketika setan ini diusir dari surga, meminta kepada Allah untuk menggoda umat manusia, ya, yang akan menjadi temannya nanti di neraka. Ya, kemudian lingkungan tempat tinggal kita. Selanjutnya, jadi ini lagi tambahan menurut Alvarado, dan juga menambahkan konsep bahwa ada beberapa sebenarnya faktor yang tadi saya sampaikan, ya, mendorong atau memicu atau memotivasi atau menyulut, ya, atau menyebabkan kenakalan remaja. Yang pertama, kurangnya sosialisasi anak mengenai nilai-nilai moral dan sosial. Nah, di sini anak di sini diharapkan dapat, ya, memperoleh informasi mengenai bagaimana nilai-nilai, ya. Makanya di sekolah itu, sebenarnya sekolah adalah suatu pendidikan yang kedua saja. Pendidikan yang utama dan pertama, madrasah yang pertama adalah ya, rumah. Makanya dalam agama, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Betapa indahnya itu rumah, betapa nikmatnya, sempurnanya, indahnya, mewahnya ketika rumah itu kita bisa, ya, hidup di dalamnya dengan penuh suasana yang nyaman, sedap, ya, elok kata orang Melayu, ya. Nah, perlu, makanya di sekolah diterapkan sekarang pendidikan karakter, ya, ada religious, nasionalis,
integritas, mandiri, dan gotong royong. Kemudian yang kedua, contoh perilaku yang ditampilkan orang tua atau modeling di rumah itu terhadap perilaku dan nilai-nilai antisosial. Jadi ada juga orang tua yang mempertontonkan suatu sikap yang kurang bagus, ya. Dan itu tadi saya sampaikan, dia merupakan model. Kalau model itu positif, orang tuanya baik, maka anaknya mungkin akan mengcopy paste, ya, meniru. Nah, kemudian yang ketiga, kurangnya pengawasan terhadap anak, baik aktivitas di luar, ya, pertemanan, sekolah maupun di luar sekolah. Jadi perlu juga ada pengawasan dari orang tua, apa yang dikerjakan oleh anak tersebut, dengan siapa dia bergaul, di mana. Kalau misalnya, ya, kalau di sekolah mungkin masih aman, sebab ada, ya, tata tertib yang kita bangun, kita atur supaya kita patuhi. Tata tertib itu artinya menata kita untuk tertib, ya, mengatur kita, membiasakan kita untuk, ya, menjadi orang yang disiplin, patuh pada code aturan. Jadi siswa memiliki tata tertib, guru pun memiliki kode etik, ya, aturan-aturan etika yang harus diikuti dan diduduki untuk bagaimana melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru. Nah, ya, berikut kurangnya disiplin yang diterapkan orang tua pada anak. Nah, di sini anak-anak perlu disiplinkan orang tuanya, ya, sehingga anak-anak tersebut dapat, ya, mendapatkan pengalaman bagaimana menjadi disiplin di rumah dengan cara misalnya di subuh hari, ya, di early morning, pagi-pagi, subuh, dawn itu orang tuanya sudah membangunkan untuk sholat berjamaah. Dan di sini juga orang tua harus menjadi contoh yang baik. Jangan kemudian dia membangunkan anaknya, kemudian dia kembali tidur atau tidur pulas, ya, tanpa, ya, mengarahkan atau memaksa bahkan anaknya untuk melakukan sholat berjamaah, ya. Paksaan dalam hal positif boleh dilakukan selama itu mengarah pada suatu kebaikan, ya. Kemudian rendahnya kualitas hubungan orang tua dan anak, saya sudah bahas tadi. Tinggi konflik dan perilaku agresif yang terjadi dalam keluarga. Kemudian kemiskinan dan kekerasan. Jadi ini juga faktor kemiskinan, disebut dalam istilah keren itu marginal ini yang bisa memicu, ya, banyak hal. Misalnya terjadinya pencurian, ya, penipuan, karena memang mereka butuh sehingga mereka keluar melihat barang-barang orang, ya, mereka ingin memilikinya, dan apabila itu tidak di backup atau dilandasi dengan agama dan pengetahuan serta etika, maka kegiatan seperti ini akan berkembang. Oleh karena itu kita sebagai siswa harus, ya, mempunyai atau mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk membentengi diri kita agar tidak melakukan hal-hal demikian. Kemudian ada juga penyebab anak tinggal jauh dari orang tuanya, sehingga di sini kalau misalnya orang tua dan anak itu berpisah tempat tinggalnya, maka kontrol anak dan siswa itu, anak dan orang tua itu akan, ya, berkurang, ya, sehingga intensitas atau tingkat pengawasan itu berkurang sehingga anak bisa melakukan, contoh misalnya ketika anak diberikan handphone, ketika tidak diawasi kegiatan atau aktivitas terhadap penggunaan handphone itu, maka mungkin anak tersebut bisa menggunakan handphone itu untuk hal-hal yang negatif, melihat misalnya, ya, tayangan-tayangan atau video-video yang belum saatnya untuk ditonton, ya, dan hal ini harus dihindari karena akan memberikan dampak yang negatif, dampak psikologis terhadap jiwa kita, ya. Next, kemudian perbedaan budaya tempat tinggal anak, misalnya pindah kota lain. Ini juga misalnya perbedaan budaya, misalnya anak desa ke kota, otomatis pengaruh, ya,
kehidupan kota itu sangat berbeda dengan kehidupan desa. Sehingga ketika sampai di kota, dan tadi saya sampaikan, tidak didasari, didukung, di backup dengan pengetahuan agama yang kuat, pendidikan, karakter, sikap, etika, attitude itu, maka mereka akan mudah terpengaruh, terseret pada kegiatan-kegiatan negatif. Baik. Kemudian adanya mungkin salah seorang anggota keluarga yang menggunakan narkoba, ini juga besar pengaruhnya karena akan mungkin mempengaruhi adik-adiknya. Jadi tadi saya telah sampaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh remaja, dan tentunya ini merupakan tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab orang tua, guru, pemerintah, tapi remaja khususnya diminta tanggung jawabnya untuk menyadari dirinya sendiri, memiliki pengetahuan yang dapat membentengi dirinya untuk terhindar dari perbuatan yang menyimpan atau perbuatan negatif. Jadi kesadaran berbangsa dan bernegara itu di mana individu yang hidup dan terkait dan bernaung di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri sendiri yang dilandasi oleh, landasannya ini adalah keikhlasan, kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara. Nah, hal ini sebenarnya kesadaran berbangsa dan bernegara itu merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar 45, di mana kita diharapkan untuk menjaga dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar tentunya ketika kita mampu memelihara keamanan dan stabilitas bangsa, maka insya Allah kesejahteraan rakyat itu akan terwujud, akan tercipta, tercapai. Sebenarnya kategori remaja, jadi ada kategori usia. Ketika kita mengatakan remaja, sebenarnya usia berapa sih remaja itu? Jadi ada 9 kategori umur itu. Yang pertama, usia balita itu berumur 0,5 tahun sampai 2 tahun itu balita. Kemudian masa kanak-kanak itu adalah balita 0,5 sampai 4,9 tahun. Kemudian masa kanak-kanak 5 sampai 11 tahun. Masa remaja awal itu 12 sampai 16 tahun. Masa remaja akhir 17 sampai 25 tahun. Kemudian masa dewasa awal itu 27 sampai 35 tahun. Kemudian masa dewasa 36 sampai 45 tahun. Masa lansia lanjut usia 45 sampai 55 tahun. Kemudian masa lansia akhir itu 56 sampai 65 tahun. Nah, tadi telah sampaikan bahwa berbagai masalah di atas perlu kita sikapi, perlu kita cari solusi pemecahannya. Karena kita rasakan bahwa di tingkat pemuda ini, dipantau, diamati, diteliti bahwa terjadi suatu penipisan kesadaran, penurunan kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda. Nah, jadi di sini kita minta peranan remaja, pemuda dibutuhkan untuk dapat membantu keluar dari himpitan masalah-masalah seperti masalah sosial
ekonomi dan politik. Ada ungkapan Bung Karno, Presiden Republik Indonesia, mengatakan, beri aku 100 orang tua dan saya akan mencabut akar Gunung Semeru, dan berikan aku 10 pemuda atau remaja dan saya akan goncangkan dunia. Jadi 10 berbanding 100, dan 100 tadi hanya dapat mencabut Gunung Semeru, yang 10 dapat menggoncangkan dunia. Bayangkan betapa besar dunia ini apabila dikelola dengan baik 10 pemuda itu, maka akan memberikan dampak yang sangat besar. Jadi pemuda di sini diharapkan melakukan langkah-langkah konkret, langkah-langkah nyata untuk bela negara. Ayo kita bela negara, tegakkan negara. Nah, apa yang dimaksud dengan kesadaran bela negara adalah upaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman dan bahaya yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup bermasyarakat. Dan ini merupakan cita-cita tanah air kita, ya. Kesadaran bela negara ini dapat menimbulkan patriotisme dan nasionalisme. Ya. Jadi upaya bela negara ini, membela negara ini, itu merupakan suatu kewajiban, ya, dan kehormatan bagi seluruh warga negara Indonesia yang hidup di dalam naungan NKRI ini, yang harus dilaksanakan dengan kesadaran, tanggung jawab, dan yang paling inti adalah sikap rela berkorban. Nah, keikutsertaan bela negara itu merupakan bentuk cinta terhadap tanah air. Jadi ada nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara itu. Yang pertama, cinta tanah air. 2 adalah nilai kesadaran berbangsa dan bernegara. 3, nilai Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi Pancasila ini merupakan ideologi negara, suatu harga mati, ya, yang harus kita terapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, ya. Karena Pancasila itu merupakan, ya, jiwa daripada bangsa Indonesia, kepribadian, cita-cita luhur bangsa Indonesia, dan sebagainya, ya. Nah, perwujudan bela negara atau bentuk bela negara yang kita bisa lakukan sebagai warga negara itu, yang pertama paling simpel adalah ikut mengamankan lingkungan sekitar. Nah, kalau kita berada dalam konteks atau suasana sekolah, maka tanggung jawab kita bagaimana mengamankan, membersihkan, menjaga lingkungan kesekitaran kita untuk tetap rapi, cantik, elok, ya, senang kita hidup di dalamnya, berada di dalamnya, kemudian lestari. Ini juga, ya, Allah pun mengharapkan kita untuk cinta terhadap lingkungan, ya, karena sesungguhnya semua yang ada di atas bumi ini bertasbih kepada Allah, batu, tumbuhan, binatang, apalagi manusia. Kemudian sikap yang kedua terhadap bela negara itu membantu korban bencana. Misalnya ada korban bencana, kita berpartisipasi ikut membantu. Ada kebakaran, kita mendekat kepada kebakaran tersebut, tapi tetap menjaga, ya, hal-hal yang bisa membahayakan kita. Mungkin kita membantu mengangkat barang-barang, ya, yang bisa diamankan. Kemudian menjaga kebersihan minimal tempat tinggal. Kalau kita di rumah, kita rawatlah rumah kita. Kalau kita mulai dari rumah kita bersih, mungkin tetangga kita akan termotivasi, akan melihat bahwa tetangga saya bersih, kenapa saya tidak bersih, jadi bisa memberikan efek pengaruh terhadap lingkungan yang ada. Nah, kalau satu, ya, rumah memulai hal itu, maka rumah lain juga akan mulai, dan rumah seterusnya, dan itu akan, ya, menjadi suatu keindahan yang ada pada tempat tersebut. Kemudian mencegah bahaya narkoba, ya. Nah, ini narkoba bahaya, narkotik dan obat ini sangat berbahaya. Nah, ketika kita mencoba mengkonsumsi narkoba, maka ada zat yang di dalam narkoba itu disebut zat adiktif. Adiktif itu bahasa Inggris sebenarnya kecanduan. Jadi sekali kita menggunakan, akan selalu ingin menggunakan.
Dan risikonya, bahayanya, ketika kita tidak memiliki uang, misalnya pengguna narkoba, makanya banyak sekarang yang menggunakan narkoba itu, ya, ketika tidak mendapat narkoba, berusaha menghisap Mpox dan sebagainya, ya, untuk, ya, memberikan respon terhadap tujuan bahwa saat ini, ya, memiliki kedekatan atau kesamaan dengan narkoba yang dikonsumsi atau digunakan sebelumnya. Dan padahal sebenarnya tidak sama-sama sekali. Jadi ini sudah salah arah dan mungkin mendapatkan informasi yang keliru atau menyimpang terhadap penggunaan Mpox itu, dan itu bisa mematikan. Kemudian mencegah perkelahian, perorangan maupun kelompok. Nah, khusus dalam konteks sekolah, terkadang kita melihat ada beberapa perkelahian, tawuran antar siswa, dan semoga di sekolah kita tidak akan terjadi, sebab tawuran ini merupakan suatu pelanggaran tata tertib, dan kita akan memproses secara hukum dalam artian ada pola-pola penanganan bagaimana ketika siswa tersebut melakukan tawuran. Di sini ada guru BK, bimbingan dan counseling. Nah, ketika ada anak bermasalah, maka diarahkan ke ruangan BK untuk diproses lebih lanjut, kemudian diberikan tindakan dan biasa diberikan surat peringatan, dan jika berkali-kali maka akan diberhentikan atau dikeluarkan dari sekolah. Dan ini sangat berbahaya, merupakan peringatan bagi anak sekalian, warning untuk tidak melakukan perkara. Nah, kita perlu membangun sikap nasionalisme, ya. Apa yang dimaksud dengan sikap nasionalisme? Sikap mencintai bangsa dan negara kita sendiri. Jadi sikap nasionalisme ini ada dua sifatnya. Yang pertama, nasionalisme yang sempit. Jadi artinya kita hanya mencintai bangsa kita secara berlebihan, sehingga bangsa lain dianggap rendah kedudukannya, bangsa kita saja yang dianggap tinggi, tanpa memberikan respek atau rasa hormat kepada negara lain. Ini juga suatu pemahaman yang salah, yang silap kata orang Melayu, ya, tak betul, ya. Jadi kemudian yang kedua adalah nasionalisme luas, yaitu mencintai bangsa sendiri dan menganggap bangsa lain itu sejajar. Jadi kita tetap cinta pada bangsa kita sendiri, kemudian kita menghargai, menganggap bangsa lain itu sejajar atau sama dengan bangsa kita. Ini masuk nationalist. Nation sebenarnya itu dari bahasa Inggris. Nation artinya bangsa, ya. Kemudian jadi Kohn mengatakan bahwa Kohn itu seorang ahli mengatakan bahwa kesetiaan individu tertinggi atau kesetiaan seseorang tertinggi itu harus diarahkan pada negara, ya. Yaitu suatu perasaan yang mendasar akan ikatan terhadap tanah air. Jadi diikat, ya. Ada ikatan, ada komitmen yang dibangun, ada rasa cinta dan tumbuh, ya, di tanah tumpah darah Indonesia itu. Dan itu ikatan dibangun, artinya dipelihara, ditingkatkan, ya, dari hari ke hari. Nah, kalau kamus bahasa Indonesia, ya, menjelaskan bahwa nasionalisme adalah mengembangkan persatuan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara, kemudian mengembangkan sikap toleransi, kemudian memiliki rasa senasib dan sependanggungan. Jadi saya ulangi, ini disebut nasionalisme dalam kamus, mengembangkan persatuan di antara suku-suku yang ada dalam suatu negara tersebut, yang merupakan penghuni dari Nusantara, kemudian mengembangkan sikap toleransi, kemudian memiliki perasaan senasib, dan sebagainya. Ada beberapa hal yang perlu dihindari dalam berbangsa dan bernegara. Yang pertama, sukuisme. Jadi sukuisme itu suatu aliran, suatu paham. Jadi kalau ada isme itu komunisme, ya. Sukuisme berarti aliran kesukuan.
India hanya menganggap bahwa sukunya yang paling baik, yang terbaik. Kemudian Kaoisme, dia menganggap bahwa bangsa sendiri paling unggul. Kemudian Leontrisme itu sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Ini bahayanya. Leontrisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara. Pokoknya katakan ini benar, maka dia pertahankan dengan berbagai cara, kalau perlu dengan angkat senjata. Ya, padahal mungkin ini agak menyimpang. Berikut provinsialisme, itu sikap ya, selalu berkuat dengan provinsi daerah, selalu menyatu. Provinsialisme, suka yang memisahkan diri dengan provinsi lain, merasa dirinya provinsi yang paling hebat. Sikap yang perlu kita bangun adalah sikap patriotisme. Tadi saya sudah jelaskan lebih awal apa yang dimaksud sikap patriotisme sebenarnya. Jadi sikap rela berkorban bahkan dengan nyawa sekalipun untuk mempertahankan bangsa. Jadi sikap patriot, sikap rela berkorban. Ya, rela itu artinya sudi berkorban. Ciri-cirinya sikap patriotisme apabila dimiliki oleh seseorang itu, yang pertama dia cinta pada tanah air. Dimanapun dia berada, dia cinta, misalnya cinta. Kalau di orang Indonesia cinta negaranya, cinta tanahnya. Kemudian menepati peraturan dan ya yang ada. Menempatkan persatuan dan kesatuan di antara kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kesatuan yang penting, ya. Bukan golongannya saja. Oh, ini orang Bugis hebat, ini orang Jawa tidak hebat, orang Sumatera tidak hebat, orang Ambon tidak hebat. Itu yang mementingkan golongan saja. Kalau yang berjiwa pembaharu, dia punya sikap agent of change, agen pembaharu. Dia suka ingin berinovasi, ya, membuat sesuatu yang baru, mencipta, ya. Kemudian tidak kenal menyerah dan putus asa. Kemudian ada, ya, bagaimana implementasi atau penerapan, ya, sikap-sikap patriotisme ini. Yang di keluarga kita bisa terapkan. Misalnya kita menyaksikan film perjuangan dengan keluarga, membaca buku bertema perjuangan, mengembangkan sikap, ya, ketakwaan sosial, meningkatkan persatuan, melaksanakan Pancasila, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan usaha produktif, ya. Kemudian ya kita ini juga sikap yang penting ini adalah ya mencintai produk dalam negeri, kemudian mematuhi peraturan dan hukum, kemudian tidak main hakim sendiri. Kemudian menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga kelestarian lingkungan. Nah, terakhir kita tiba pada kesimpulan bahwa apa yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa, ya, dan bernegara, nah, itu adalah suatu kesadaran di mana individu yang hidup dan terikat dalam kaidah negara Republik Indonesia NKRI harus memiliki sikap dan, ya, perilaku yang tumbuh dan kemauan yang dilandasi dengan keikhlasan, ya, berbangsa dan bernegara, ya, untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih, ya, maju, terhormat, dihargai orang, bisa memperlihatkan diri, tampil di kancah dunia. Kemudian membangun kesadaran berbangsa dan negara bagi pemuda penting karena pemuda merupakan penerus bangsa, dalam hal ini remaja. Makanya remaja, Anda semua ini dididik untuk menjadi generasi penerus, pelanjut. Kami semua ini akan menjadi tua, guru-guru akan menjadi tua, orang tua Anda, kemudian setelah tua akan mati dan Anda akan menjadi penerus. Kalau Anda tidak belajar, maka Anda tidak akan menjadi generasi penerus, ya, dan akan menjadi beban negara.
Nah, kesadaran berbangsa dan bernegara ini itu merupakan sikap yang tumbuh dari kemauan dan dasi hati yang ikhlas tanpa adanya tekanan dari luar. Ya, jadi dari luar ya. Kemudian yang dimaksud dengan berbangsa, ya kita simpulkan, dan bernegara itu manusia itu memiliki landasan etika, moral, dan berakhlak mulia serta sikap dan diwujudkan dalam perilaku atau makna-makna sosial yang adil dan beradab. Saya kira materi itu yang saya bisa sampaikan, dan tolong kepada peserta untuk membuat satu simpulan, ya, satu paragraf saja untuk keseluruhan materi yang saya paparkan pada pagi hari yang cerah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang dipahami, dan saya kira Anda bisa memutar kembali video ini ya untuk mendengarkan berulang-ulang, dan jika ada yang membutuhkan materi bisa menghubungi saya atau panitia atau ibu kepala sekolah, dan saya akan membagikan materi saya untuk dipelajari lebih jauh. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang merdeka.